Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dalam sekolah minggu teater yang masih menggunakan tema teater virtual, bukan teater pandemi. Mohon maaf sebelumnya, 2 minggu sekolah minggu ini terhenti karena 2 hal. Pertama, teknologi yang masih saya pelajari dengan seksama, kemudian juga awal dari tahun ajaran di Universitas Negeri Surabaya yang harus menyiapkan berbagai hal yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, kita langsung saja pembicaraan kita tentang teater virtual ini yang bersumber dari sebuah buku dari Gabriel Giannacci. Gabriel Giannacci menempatkan teknologi itu sebagai seni atau kerajinan. Ya, dia menempatkannya sebagai suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara seni dan teknologi itu. Dan seni itu dan kerajinan adalah teknik itu sendiri. Nah, sementara itu sejumlah pendapat melihat bahwa teknik itu juga skill, ya. Ada unsur skill di dalam teknik itu. Ada unsur pekakas, mesin, juga sekumpulan pengetahuan ilmiah, dan juga berkaitan dengan kemampuan organisasi produksi yang dikelola sistematik dan efektif. Ya. Sudah berkaitan dengan teknik, metode, dan temuan sebelumnya, namun memang soundnya kurang baik sehingga kurang jelas terdengar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan ada slide yang bisa dibaca oleh teman-teman. Kemudian teknologi itu juga sebagai bentuk seni. Jadi, teknologi itu bentuk seni. Dan Giannacci mencontohkan 2 tokoh di dalamnya, yaitu Meyerhold dengan biomekaniknya, dan dia menyebutkan ada unsur interaksi biologi dan teknologi di dalamnya. Ini nanti akan menjadi suplemen kita di akhir pertemuan tentang teater virtual itu. Kemudian juga ada boneka ya, dari Oscar Schlemmer yang berarti bahwa tubuh diubah menjadi mesin ya, melalui penggunaan kostum panggung ya, yang terdiri dari bagian-bagian sistem mekanik. Kemudian Giannacci juga melihat teknologi sebagai sarana untuk bergerak maju dalam wacana estetik. Jadi kita tidak boleh anti teknologi karena memang teknologi itu sarana untuk bergerak maju dalam wacana estetika itu sendiri. Kemudian Giannacci mengutip pendapat dari Picabia yang menyarankan bahwa penggabungan minat dan karakter fisik tertentu antara mesin dan manusia dan masa depannya. Jadi di sini teknologi sangat penting dan tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Dan teknologi juga menjadi inspirasi bagi seni pertunjukan eksperimental di tahun-tahun 60-an dan 70-an. Kemudian Giannacci mengutip juga pendapat Frank Popper tahun 1993 yang mengidentifikasi sejumlah pengaruh besar pada seni elektronik. Jadi ada fotografi, ada sinematografi, seni konseptual, holografik, dan sebagainya, termasuk juga seni video yang sekarang juga sangat marak digunakan oleh seniman menghadirkan karya-karya seninya. Kemudian di sini Giannacci menjelaskan sedikit tentang komputer ya. Pertama muncul di tahun 45, dia sedikit menjelaskan tentang awal mula keberadaan dari komputer. Dia menyebutkan digunakan pertama kali oleh militer, kemudian oleh sivil baru tahun 60. Kemudian ada Roy Ascott menunjukkan pentingnya sibernetik untuk seni sejak tahun 1966, dan kemudian juga Jack Burhan memperkenalkan konsep seni cyborg ya, hanya 2 tahun kemudian. Kemudian Doc Eichelblatt, penemu dari mouse komputer, kemudian komputer pribadi mulai muncul di tahun 75 dan IBM mengumumkan
mode pertamanya di tahun 1981. Apa artinya? Artinya perkembangan dari penggunaan teknologi itu begitu cepat dan begitu berdaya guna dalam berbagai lapisan masyarakat dan kehidupan kita. Kemudian istilah ruang maya itu diciptakan tahun 84 ya oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya Neuromancer. Nah, ini juga penting di dalam kita memahami teater virtual dengan deretan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi dan memberikan pengaruh besar terhadap kehadiran teater virtual. Kemudian Giannacci menyebutkan bahwa cyberspace ya adalah sistem yang kacau. Nah, dia mengutip dari Levy bahwa ruang komunikasi yang dapat diakses ya, melalui interkoneksi global komputer dan memori komputer. Nah, inilah yang menurut dia sebagai suatu ya, sistem yang kacau. Seni cyber adalah partisipasi dalam karya mereka yang mengalami. Nah, kata mengalami ya, dia berpartisipasi karena ada proses mengalami di dalamnya. Kemudian ada proses menafsirkan, proses mengeksplorasi atau membacanya. Yang tidak hanya berarti partisipasi mereka dalam membangun makna, tapi juga koproduksi. Jadi ada kehadiran dari seseorang yang terlibat dalam seni cyber itu dalam suatu bentuk yang sebenar-benarnya. Kemudian disebutkan bahwa cyber art adalah kreasi kolektif. Nah, ini saya pikir juga perlu kita garis bawahi, di mana karya harus dirancang secara terbuka. Tidak lagi terbatas pada konsepsi atau realisasi. Jadi sistem virtual menyediakan mesin untuk menghasilkan peristiwa. Jadi jangan sampai karya visual itu tidak ada peristiwanya di dalamnya. Dia hanya permainan gambar-gambar, hanya menunjukkan orang-orang tanpa ada peristiwa di dalamnya. Kemudian dengan mengutip pendapat Pierre Levy, mengidentifikasi dua jenis utama dunia virtual itu, yaitu mereka yang terbatas dan editorial seperti CD-ROM, dan tertutup ya, offline instalasi oleh seniman, dan yang dapat diakses melalui jaringan dan terbuka tanpa batas untuk interaksi, transformasi, dan koneksi dengan dunia maya lainnya atau online. Nah, di sini disebutkan bahwa teater virtual, karya seni dan penonton dimediasi. Ya, ada satu relasi mediasi yang terjadi pada teater virtual itu. Dan fenomena filosofis dan material remediasi. Nah, coba kita akan simak seperti apa persepsi remediasi itu. Dalam persepsi remediasi, konten dari media apapun selalu merupakan media lain. Jadi satu teater yang kita pertunjukkan itu adalah merupakan media lain yang saling terhubung. Ya, jadi konten dari media apapun selalu merupakan media lain. Dia bukan media yang sama antara kamera dan pertunjukan yang ada di depannya adalah media lain yang saling terhubung. Karakteristik utama media digital adalah kemampuannya untuk memulihkan sebuah fenomena yang mereka definisikan sebagai representasi dari satu media ke media lain. Jadi ada tayangan di depan kita, ditangkap oleh kamera, kemudian terjadilah satu karakteristik utama dari media digital itu. Kemudian disebutkan juga, media itu sendiri didefinisikan sebagai yang meremediasi. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi mereka semua media meremediasi media lain, baik pada level isi maupun bentuk. Nah, jadi apapun medianya. Setiap studi tentang fenomena virtualitas dari sudut pandang estetika
harus memperhitungkan mediasinya ini. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan ketika kita menyaksikan satu pertunjukan di atas panggung dengan kita menyaksikannya dengan media virtual. Studi tentang fenomena virtualitas ya dari sudut pandang estetika ini harus benar-benar kita sadari betul ya akan proses dari mediasinya, baik peran medium itu sendiri maupun penggunaan medium. Ya, memediasi pertemuan antara penonton dan karya seni yang menentukan pesan ya, atau isi karyanya itu. Jadi proses memediasi itulah yang kita harus awasi betul. Jangan sampai bahwa kita kehilangan konteks medianya sendiri maupun peristiwa yang dibangun di dalam media itu. Di sini juga disebut bahwa kita lihat di konteks ini, medium itu sendiri selalu memulihkan. Ya, ini yang harus kita sadari betul dalam kaitannya dengan analisis teater virtual dan pertunjukan. Ya. Kemudian teater virtual tidak hanya tunduk pada proses mediasi, tapi juga remediasinya. Jadi terjadinya satu ikatan yang berulang antara bagaimana satu media itu bisa berinteraksi dengan media lain. Nah, di sini menyiratkan penggunaan tingkat intertekstualitas dan metatekstualitas. Jadi ada intertekstualitas, satu teks dengan teks yang lain, tapi juga ada satu pernyataan ya tentang media itu terhadap media yang sedang kita lihat, yang kita saksikan. Jadi ada satu metatekstualitas, pernyataan dari seseorang berdasarkan media tertentu terhadap media yang disaksikannya. Kemudian juga ada intermedialitas ya, dan metamedialitas. Jadi bukan hanya teksnya saja, tapi medianya itu juga mengalami remediasi. Kemudian media teater virtual, isinya atau konten selalu termasuk media lain. Ya, ini adalah metadiskusi ya, tentang media lain yang memungkinkan pekerjaan menjadi metamedial. Jadi diskursifnya juga harus kita lihat sebagai satu kekuatan di dalam pembentukan pernyataan-pernyataan atau proses-proses produksinya. Oleh karena itu, teater virtual merupakan salah satu bentuk teater yang meremediasi, yang berarti selalu juga tentang keberadaan ontologis dari media itu yang menghasilkan suatu pertunjukan atau sesuatu yang sedang kita lihat. Realitas virtual salah satu bentuk teater virtual yang dianalisis dalam bukunya Giannacci ini tentu saja imersif ya. Dia membenamkan, merupakan media yang tujuannya untuk menghilang. Jadi walaupun misalnya teman-teman berhadapan dengan saya saat ini, suatu saat dia akan hilang dengan sendirinya, tapi dia juga bisa muncul kembali kapan saja. Tidak hanya programmer berusaha menghilangkan jejak kehadirannya, juga untuk memberikan otonomi seluas mungkin kepada program, tetapi juga tidak seperti sinulukis dan figuratif ya, remediasi tunduk pada proses hilangnya itu. Jadi kita tidak bertemu, kemudian ya, ada sesuatu yang hilang di sana, kemudian kita bisa membukanya kembali kapan saja. Tentu berbeda dengan bentuk-bentuk media lain. Kemudian yang hidup dapat didefinisikan hanya sebagai yang dapat direkam. Nah, ini yang paling penting adalah penontonlah yang membentuk pertunjukan teater virtual itu menjadi nyata. Jadi disinilah satu tugas berat tentunya bagi seorang yang bekerja di dunia teater virtual untuk membuat penonton itu bisa menyaksikan
pertunjukan yang disaksikannya itu benar-benar nyata. Meskipun virtual reality atau realitas virtual ini tidak nyata, tetap harus menghasilkan efek nyata pada penggunanya. Efek nyata. Jadi kita seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi di hadapan kita. Teater virtual tidak hanya memulihkan media lain, tapi juga kinerja dari pemirsanya atau keberadaan dari pemirsanya. Di sini kemudian disebutkan bahwa teater virtual karena bukan tempat di mana penonton dibebaskan dari kanon dan dramaturgi. Jadi teater virtual ini punya satu konsepsi dramaturgi yang bukan kanonik, ya, bukan sesuatu yang selama ini kita pahami. Dia punya satu persepsi dramaturginya sendiri, ya, atau bahkan kehidupan. Tetapi tempat di mana penonton terus-menerus melakukan simulasi pembebasan itu. Dan dengan demikian terus-menerus memperagakan kembali kinerja medium mereka sendiri. Menciptakan teater yang sebenarnya dari apa yang mereka hadapi sendiri. Teater realitas virtual, teater yang harus terus muncul karena selalu menghilang. Jadi kita harus terus-menerus membangun teater itu tanpa kita mencoba untuk melarikan diri dari kenyataan bahwa dia akan hilang di suatu saat dan akan muncul pada kesempatan lain. Seseorang mungkin mulai menciptakan komputer sebagai pertunjukan. Nah, ini kita selama ini menggunakan komputer hanya untuk mengetik atau mengupload suatu program, suatu pertunjukan, tetapi McKinsey justru melihat bahwa seseorang mulai menciptakan komputer itu sebagai pertunjukan. Proses menulis di layar komputer itu sendiri bersifat performatif. Nah, ini saya pikir satu hal yang amat penting untuk kita sadari keberadaannya. Kemudian teater adalah tempat untuk melihat, ya, mengamati yang nyata, dan teater virtual adalah tempat di mana yang nyata, yang tentu saja termasuk penonton, diremediasi. Dialami dua kali karena penonton berada di dunia nyata dan diremediasi oleh perangkat mekanik teater virtual. Jadi teater virtual itu dengan segala perangkatnya mendorong terjadinya remediasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Teater adalah teater yang melalui virtualitas tidak hanya mampu mengikutsertakan penonton ke dalam karya seni, tapi juga mendistribusikan kehadiran mereka secara global, baik secara nyata maupun simulasi maupun sekedar sebuah informasi. Kita tidak lagi ada sebagai penulis naskah atau aktor, tapi sebagai terminal dari beberapa jaringan. Nah, ini tahun 1988 Baudrillard sudah memberikan indikasi itu kepada kita semua. Kemudian di sini disebutkan bahwa teater virtual mengkonstruksi dirinya melalui interaksi antara penonton dan karya seni yang memungkinkan penonton untuk hadir di lingkungan nyata dan virtual. Interaksi ini mungkin merupakan karakteristik yang paling penting dari teater virtual. Ini mungkin peringatan dari Giannacci bahwa teater virtual mengkonstruksi dirinya melalui interaksi antara penonton dan karya seni yang memungkinkan penonton untuk hadir di lingkungan nyata dan virtual. Di sini digambarkan bahwa saya terlihat dan saya adalah gambar. Lihatlah. Nah, kira begitu. Kemudian bukan saya ada, saya di sini, tetapi ada satu persepsi bahwa dialah saya dan saya adalah gambar. Jadi kita tidak bisa memisahkan fakta ontologisnya dari media yang sedang disaksikan atau sedang dilihat itu. Kemudian teater virtual merupakan masyarakat informasi dan darah daging untuk sementara digabungkan.
Jadi dia menjadi satu kesatuan. Hidup kita bukanlah lagi milik diri kita sendiri, tapi milik tontonan. Teater yang nyata. Dan melalui pengalaman teater itulah penonton mampu merekonstruksi diri mereka sendiri di dunia nyata. Teater virtual, tontonan yang nyata. Tentu saja adalah masa depan kita. Tetapi apa yang kita lihat di dalamnya hanyalah masa lalu kita. Ini satu kutipan dari McLuhan yang sudah cukup lama kita amati, tetapi ini sangat penting buat kita dalam memahami teater virtual adalah kita dapat melihat masa kini hanya melalui kacamata zaman sebelumnya. Baik teman-teman, silakan menyampaikan pendapatnya di dalam chat room atau chat yang ada di YouTube. Nanti saya akan memperdalam atau mengkaji ulang beberapa hal yang mungkin belum bisa dipersepsi dengan jelas oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.